Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali hari ini saya Sally Aulia Ramadhanti dapat kembali menjumpai pemirsa dalam dialog menyongsong Indonesia Maju dalam program Zona Tadi. Pemirsa, beberapa tahun terakhir tanaman anggur tidak lagi identik dengan kebun yang luas atau dataran tertentu saja. Kini anggur justru semakin populer karena dapat ditanam di halaman rumah, perkarangan sempit atau bahkan di pot atau para-para sederhana. Namun tentu saja untuk mendapatkan hasil tanaman yang terbaik dan maksimal tidak bisa dilakukan dengan cara yang instan atau mudah. Mulai dari pemilihan bibit, teknik pemangkasan, pemupukan, hingga pengendalian hama dan juga penyakit menjadi kunci penting dalam perawatan anggur rumahan ini. Dan lalu bagaimana sebenarnya cara merawat anggur di rumah agar bisa tumbuh sehat dan juga berbuah lebat? Apa saja kesalahan yang sering dilakukan oleh para petani anggur pemula atau juga bagaimana cara kita membudidaya anggur agar tidak terkendali oleh hama dan juga penyakit. Hari ini kita akan membahasnya dalam program Zona Tani. Sudah hadir bersama kita yaitu Bapak Osep Sutisna SP selaku petani anggur ini Pak ya, salah satu penggiat anggur di Kota Palembang yang sudah luar biasa sekali pengalamannya. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Mbak Sari. Alhamdulillah kabar baik Pak ya. Anggur-anggurnya juga kabarnya baik Pak. Alhamdulillah anggur masih baik-baik semua. Oke, luar biasa sekali. Tapi sebelum kita berbicara mengenai perawatan anggur dan juga pengendalian hama dan penyakit untuk perawatan anggur itu sendiri, Pak, boleh diceritakan terlebih dahulu sih Pak, bagaimana cerita awalnya Bapak bisa memilih anggur untuk menjadi hobi atau giat kita dalam rumah sendiri, Pak? Ya, terima kasih. Kalau awal saya dulu memilih budidaya anggur ini karena memang anggur merupakan salah satu tanaman yang mempunyai nilai ekonomis. Jadi selain juga dia enak, awalnya saya ingin memelihara ini dari tahun 2020, dari 2019. Jadi saya tanam, begitu tanam ternyata tidak mudah. Anggur itu dia kalau tidak ditutup pakai plastik UP kan itu, ternyata dulu saya tidak ada penutup. Jadi begitu saya tanam daunnya rusak. Nah, dari situ pengalaman kita bertambah terus. Saya belajar juga dari yang sudah ada dengan teman-teman yang sudah ada, apalagi sekarang sudah ada persatuan komunitas anggur untuk di wilayah Sumatera Selatan. Jadi pertama-tama saya menanam. Dan dari pengalaman-pengalaman itu saya lihat ternyata anggur ini untuk bagi nanti para pemula yang menanam itu anggur itu dia tidak menghendaki air yang terlalu banyak. Nah, jadi airnya itu jangan terlalu basah, juga jangan terlalu banyak disiram. Kemudian untuk tanaman anggur itu dia kita pilih dulu bibitnya, bibit yang bagus. Kadang-kadang kalau banyak teman-teman yang baru menanam anggur menanyakan, Pak kami sudah tanam tapi sudah berumur sekian ternyata berbuahnya asam. Nah karena dari pengalaman-pengalaman kita memang belum mengetahui, jadi saran saya untuk membelinya itu di outlet ataupun di komunitas-komunitas anggur karena mereka sudah memiliki bibit anggur yang cukup baik. Nah dari situ kita menanam anggur. Kalau memang kita memiliki lahan yang sempit, itu kita bisa manfaatkan lahan itu. Seperti saya di rumah, halaman saya kecil, 5x5, kemudian di bawah juga ada lagi. Nah dari situ saya coba tanam anggur ini. Jadi begitu kita tanam. Kalau untuk di dalam pot, kita juga seperti kita kan, kalau kita menanam kita makan, kalau dia di dalam rumahan mungkin makanan kita kan hanya terbatas itu aja. Iya, betul. Tapi kalau kita di luar kita bisa membeli di mana-mana. Nah, begitu juga anggur. Kalau kita menanam di dalam pot, itu berarti nutrisi yang harus kita berikan itu memang harus cukup kompleks. Nah, kemudian tanaman anggur ini kalau dia terlalu banyak dibuahkan dengan kondisi pakan yang makanan nutrisi dia yang kurang, nanti dia akan buahnya lama-lama mengecil. Nah, di dalam perawatan anggur ini juga yang perlu diperhatikan juga perkembangan akar. Kalau kita di dalam pot, akar itu kan penuh nantinya. Makanya setiap minimal paling tidak dalam 1,5 tahun atau menjelang 2 tahun itu kita pangkas akar. Nah itu nanti akarnya kan kita perbarui lagi. Kemudian
menanam anggur itu juga awalnya kita pada saat menanam kita luruskan dulu dia ke atas. Jadi setelah dia lurus ke atas, nanti itu namanya cabang primer kan. Nanti setelah dia merambat itu nanti ada cabang sekunder. Nah, agar tanaman anggur itu pertumbuhannya, perkembangannya baik, jadi cabang-cabang yang di bawah itu dikurangin, tapi jangan kita habiskan, biarkan aja, tinggalkan satu daun kita pangkas, agar dia tetap tumbuh lagi, nanti kita buang. Memang agak rumitnya di situ kalau untuk budidaya anggur. Jadi dia harus rutin membuangi cabang-cabang itu. Itu. Karena kan dia begitu tanaman kita tanam, bagi masyarakat yang awam yang baru menanam anggur, dia sayang membuang cabang-cabang itu. Pak. Akibatnya pohon itu nanti dia menyebar kemana-mana. Kemana-mana. Kadang-kadang yang nanti takutnya yang tumbuh itu justru dari cabang yang dasar, yang dari dasar sekali. Ya kan biasanya kita kalau dia melakukan grafting atau dia penyambungan sambung pucuk atau itu nanti ada batasnya. Nah, mereka kadang-kadang lalai yang tumbuh di bawah. Nah, yang bawah itu yang asam. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Ya, jadi kalau saya juga kalau ada kawan-kawan yang membeli tanaman bibit dengan kita atau dia minta bibit dengan kita kasih tahu. Ini batasan untuk batang yang lokalnya, untuk pohon, untuk dia seling bawahnya untuk kita nyambung itu kan. Setelah dia tumbuh, yang dirawat itu yang cabang yang ke atas. Nah, nanti setelah dia tumbuh sekitar 1,5 meter atau kita batasi 2 meter mau tingginya, nanti dia tumbuh menjadi dahan yang sekunder, nanti dia keluarkan nanti itu tersiernya. Nah, jadi kita rawat dulu, jadi lurus mau kemana kita nanam. Setelah dia panjang sampai dengan yang kita inginkan, misal di 2 meter, nanti atasnya kita pangkas. Nah, setelah kita pangkas, nanti kan dia tumbuh tuh, cabang tersier. Nah, cabang tersier itu cabang yang calon untuk mengeluarkan buah. Nah, dulu waktu awal saya menanam di tahun 2020 saya menanam, 2020 itu 2019 saya menanam itu, saya nggak tahu. Jadi kita kan sayang, kita rawat semua. Akibatnya nggak tahu yang mana yang dia harus dipangkas. Nah, dengan kita mengetahui tekniknya sekarang ternyata itu dalam ukuran tanah yang sekian itu kita bisa tanam, misal kita ukuran tanah kita 5x5 yang sangat kecil, memang sempit. Itu kita bisa tanam, mungkin bisa 3 kita tanam. Karena dia di atasnya nanti 3 seperti ini, kan ini cabang ini kan tidak terlalu panjang, paling di 1,5 meter kita pangkas. Nah, jadi dia keluar lagi subtersier. Nah, itu dibuangin terus sampai dia sampai dengan batang itu sudah cukup untuk di pruning pembuahan. Nah, salah satu syarat juga untuk kita memilih menanam anggur, pencahayaan. Nah, tanaman anggur juga dia memiliki dia butuh cahaya yang sangat banyak. Jadi kalau dia di tempat yang terlalu tertutup, di sebelahnya dinding, memang bisa, tapi dia kan nanti terlalu subur, batangnya subur. Kalau dia cahayanya bagus, dia tumbuh ruas-ruasnya itu pas, nanti tidak terlalu panjang-panjang. Akibatnya nanti yang cabang yang kita tersier yang kita harapkan itu terlalu sedikit. Itu jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, kita menanam itu dari bibitnya. Kemudian yang kedua, kita perhatikan juga pencahayaan di ruangan yang akan kita buat. Kemudian kita bikin naungan untuk menghindari dari curah hujan, air yang terlalu banyak akibat hujan. Kemudian pada saat musim penghujan seperti bulan-bulan kemarin yang masih hujan tinggi, nah ini juga tanaman anggur ini dia sangat peka terhadap suhu yang tinggi. Kalau dia terlalu dingin, sering hujan, dia terlalu basah, kita mungkin tidak terkena tetesan hujan terus. Di situ nanti sering tumbuh jamur. Itulah hama penyakit tadi Pak penyakitnya itu. Jadi yang pertama itu memang dia jamur yang sering. Jadi untuk tanaman anggur ini dikatakan dia gampang,
ya gampang. Tapi kalau dibilang sulit juga memang ada kesulitannya. Kesulitannya. Harus teliti kita memilih lokasi dan juga harus memilih cabang-cabang yang akan kita rawat. Rawat tadi. Karena dia harus banyak cabang yang dibuang, harus kita Dipangkas tahu. tadi, Ya, iya. dipangkas. Jadi harus rutin juga dicek Pak Iya, ya. jadi kita begitu dia keluar tersier, nanti keluar lagi subtersier, nah subtersier itu kita buangin. Nah, yang ini juga tersier jangan terlalu panjang biar dia dengan tanaman yang sebelah, jadi dia rapi nanti kan begitu. Jadi seperti kalau istilah itu seperti kelabang itu kan, nah gitu kakinya banyak gitu. Nah itu yang dirawat. Nanti di sini ada lagi terus gitu, makanya lebih rapi. Iya. Nah, tapi ada sebagian yang menginginkan bertanam anggur itu untuk sebagai peneduh. Nah, enggak masalah juga kalau memang kita satu pohon itu mau dirambatkan, nanti dia dipangkas sana keluar cabang lagi yang kita rawat. Nah, itu nanti dia biar dia bisa rumahnya menjadi teduh kan gitu. Iya, berarti itu nggak dipangkas-pangkas Pak? Ya, Atau nggak dipangkas-pangkas jadi nyabang. Iya, Saya dulu awal seperti itu untuk peneduh. Jadi begitu saya pangkas-pangkas kadang-kadang karena dia itu terlalu panjang kita bingung nanti kan mangkasnya untuk pemangkasannya. Kedua juga ada juga anggur ini yang perlu kita perhatikan juga, dia kalau sifat anggur itu kalau dia tumbuh dari bawah, ada tumbuh cabang yang dari bawah, cabang itu yang membesar. Nah kebanyakan malah nggak terlihat Pak. Iya, pertumbuhannya ke bawahnya tertunda. Iya. Jadi dia tumbuh cabang yang dari bawah itu dari bawah. Kadang-kadang kan kalau pada teman-teman yang baru menanam, baru mengetahui, wah ini cabang ini bagus nih, dirawat kan gitu. Betul, yang udah panjang Pak Iya, yang panjang dilihat. lagi. Jadi dia tumbuh dari sini, dicabangin ke sini kan. Akhirnya yang ini tertunda. Tertunda, betul. Nah, makanya kalau dia anggur itu kita cukup tanam satu. Kalau di luar negeri kita perhatikan seperti di YouTube dan Betul. itu mereka bahkan cukup memelihara pendek aja dia, paling tinggi 1 meter, kesananya paling 2 meter, dia ngambil cabang ke atasnya kan, itu namanya sistem yang teralis itu. Nah dia paling itu yang karena dia tidak terlalu banyak dia mengharapkan buah tapi buahnya besar-besar, bisa maksimal gitu kan. Nah, jadi situ kemudian mungkin kalau misalkan Bapak melihat ya, kita sebagai petani pemula dari anggur ini sendiri, Pak, kan ini udah banyak Pak ya, kadang juga beberapa sudah ditemukan bahwasanya banyak masyarakat Kota Palembang dan Sumatera Selatan itu banyak menanam di perkarangan rumah. Berarti Bapak melihat apakah dari fenomena ini sendiri itu memang cuaca atau iklim di Kota Palembang ini memang cocok untuk ditanamin anggur atau seperti apa Pak? Kalau yang pengalaman saya selama ini yang saya lakukan untuk di Sumatera Selatan ini khususnya di Palembang kita ini itu cocok tanaman anggur itu karena tanaman anggur yang sekarang sudah berkembang di kita ini juga memang tanaman anggur yang memang khusus untuk dataran rendah yang memang suasananya memang suasana untuk daerah panas. Bahkan kalau kita tanam di pot pun dia sekarang ini bisa. Makanya bagi teman-teman yang bisa memanfaatkan lahan kecil di rumah itu atau di rooftop di atas rumah, di atas gedung, itu kan bisa kita buat. Karena saya juga ada membuat di Indralaya itu di lantai 3 bahkan. Alhamdulillah sekarang berbuah dan bagus. Nah itu jadi hanya saja kalau kita menanam di dalam tambulan pot atau di dalam pot besar, itu kita sesuaikan aja. Jadi kalau untuk luasan 5x5 ini kalau kita tanam di tanah itu cukup 2 tanaman aja itu nanti udah penuh. Udah penuh Pak ya? Ya penuh atas kita itu kan karena dia nutrisinya tercukupi. Tapi kalau kita di dalam pot, kalau kita mau buahkan lebih banyak kan dia takutnya nanti dia buahnya kecil-kecil kan. Dan juga biasanya setelah berbuah tanaman itu nanti dia akan kekurangan nutrisi itu kan ya karena habis diporsir buah terlalu banyak tadi. Akibatnya dia kadang-kadang kita terlalu emosi, wah ini udah berbuah banyak nih, nanti sekali lagi kita pangkas lagi berbuah lagi, kadang-kadang dia justru bisa membuat tanaman itu malah stres dan mati. Jadi kita juga pikirkan apabila dia sudah berbuah kita harus
kasih nutrisi yang Betul, sesuai. betul. Jadi jangan berlebihan juga Pak ya Ya, dalam merawatnya itu. merawatnya Oke. itu. Ini menarik sekali Pak. Mungkin setelah ini kita akan membahas mengenai bibit dan juga penanamannya nih Pak ya. Ya. Tapi kita akan jeda terlebih dahulu pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita yang sudah sempat terputus tadi. Pak Osep, tadi kita sudah dijelaskan dengan rinci terkait dengan awal mula penanaman dari Pak Osep sendiri Pak ya, pengalamannya. Tapi kalau misalkan bagi masyarakat yang mau atau baru ingin menanam tanaman anggur ini sendiri, bagaimana sih Pak cara kita untuk memilih bibit yang baik itu seperti apa? Ya, kalau untuk bibit itu memang banyak jenisnya. Jadi kalau anggur ini kan sampai ada berapa ratus kan itu bibit yang kita ini. Yang perlu kita ketahui dahulu, pertama bibit itu kita peroleh harusnya dari tempat yang sudah atau di komunitas-komunitas yang sudah pernah, yang sering menanam tanaman anggur itu. Karena kalau kita membeli bibit anggur sembarangan, kita tidak tahu jenisnya, karena orang-orang banyak sekarang yang menjual itu bibit seperti pohon yang lokal aja. Kalau dia dipangkas, ditanam, dia keluar tunas, langsung mengeluarkan buah. Nah kadang-kadang masyarakat ini tertipu dengan tertariknya kecil-kecil udah berbuah nih, Udah langsung, Pak ya? dia langsung mau beli kan, emosi dia langsung mau beli banyak, padahal itu dia nggak tahu itu batang lokal. Biasanya batang-batang lokal itu kan dia memang untuk perakaran yang diambil. Nah, jadi kita pertama membeli bibit itu belilah di tempat yang memang sudah terbukti mereka menanam. Banyak di Palembang sudah banyak ini pada komunitas-komunitas anggur yang yang menanam anggur kan. Jadi nanti setelah kita dapatkan bibit itu, nah kita harus memilih bibit yang memang cocok. Maksudnya yang memang sudah kita lihat di sana di tempat kita beli itu buahnya bagus, dan itu kondisinya juga dia tidak mudah terkena penyakit dan agak tahan terhadap penyakit. Nah, jadi kalau kita sudah beli bibit itu, nanti kita tanam, itu banyak beberapa yang harus kita lakukan, yaitu penyemprotan dengan fungisida, sudah itu juga penyemprotan dengan insektisida. Karena tanaman anggur ini sangat rentan juga dengan tanaman, terutama pada saat musim penghujan, itu dia sering terkena cuaca jamur. Dingin, ya terkena jamur, namanya jamur embun tepung itu kan. Nah dia nanti di atas daun itu ada seperti bubuk-bubuk sagu itu kan. Nah itu kalau kita tidak lakukan penyiraman atau penyemprotan ataupun kita tidak melakukan perawatan itu, dia akan daunnya nanti akan mulai putih dan kering. Nah, memang anggur ini kalau kita biarkan tetap tumbuh lagi, dia akan tumbuh lagi, tapi kan dia stagnasi, jadi dia agak mundur, nanti tumbuh tunas lagi, kita harus buang lagi. Kalau dia daunnya tumbuh dengan subur, dia cepat pertumbuhannya karena dia melakukan fotosintesisnya dia secara merata kan. Merata tadi. Nah, jadi itu. Tapi kalau misalkan masyarakat yang mau memilih Pak, lebih baik menanam dari bibit stek atau bibit yang sudah jadi Pak? Kalau bibit yang stek itu kurang bagus juga. Jadi yang bagus itu memang sudah jadi yang sudah diokulasi, sudah digrafting kan, yang sudah disambung. Nah jadi itu. Jadi jenis-jenis yang bagus-bagus itu seperti yang saya tanam di rumah itu juga saya tanam. Awalnya saya tanam hanya Everest sama dengan transfigurasi. Namun dari rekan-rekan di yang komunitas anggur kan banyak itu sudah kawan-kawan kita yang sudah berhasil, dan saya juga sambil masih belajar dengan beliau, kita saling koordinasi, konsultasi. Nah itu
ada jenis yang bagus nih, misalnya jenis Heliodor, ada jenis Basanti, ada Cerni. Nah itu, jadi kita tanam yang itu dan ternyata itu memang ini apa, genjah, dia mudah berbuah, cepat dia berbuahnya dan dompolan buahnya juga seperti ya, transfigurasi, seperti Heliodor itu dia dompol yang besar. Nah jadi itu. Kalau sementara saya tanam yang jenis-jenis yang besar-besar itu. Memang ada yang hijau, ada yang merah. Ada merah. Nah, itu. Jadi memang kalau untuk pemula itu lebih baik varietasnya tuh mungkin yang seperti Everest, Everest tadi Pak ya. Everest, transfigurasi, ya, itu. Jadi kadang-kadang ada juga di buah anggur itu jenis Jupiter. Jupiter. Nah Jupiter itu memang biasanya untuk pemula-pemula itu awalnya menanam yang itu karena dia ingin belajar cara merawatnya dulu kan. Dia juga kuat terhadap curah hujan, tanpa naungan dia bisa tumbuh dengan baik. Nah, namun buahnya kecil-kecil, dia buahnya sebesar-besar kalian kecil itu kan. Memang besar juga kalau dilakukan pemupukan. Nah, itu. Jadi kita menanam tanaman itu pertama kali kalau untuk di tambulan pot dia harus perhatikan juga media tanamnya. Media tanam. Nah, jadi media tanamnya kita buat dulu. Kalau yang saya lakukan itu komposisi untuk tanaman anggur itu, jadi dengan satu tanah, nah itu saya pakai dengan satu sekam biasa yang sudah buruk, tapi jangan yang masih baru dari padi itu kan. Kemudian ditambah dengan setengah porsinya itu, setengah dari yang tanah tadi itu sekam bakar, baru ditambah seperempat kohe. Kotoran hewan. Iya, betul. Bisa ayam, bisa kambing, bisa sapi. Namun kalau bisa yang lebih baik difermentasikan dahulu. Difermentasi dulu. Jadi ya. kita fermentasikan itu menggunakan ya bisa menggunakan M4 atau bisa menggunakan yang lain. Nah itu nanti setelah dia jadi dicampur, diaduk, itu kita biarkan dulu selama kurang lebih ya 1 sampai 2 minggu kan. Oh lama juga Pak ya. ya. Lama juga. Nanti disiram-siram. Kenapa kita pakai merang itu supaya tanah yang kita buat itu poros. Jadi dia air tuh hanya tersimpan kalau bisa ya sekitar 30%, 40%, 20%, 25%. Jangan terlalu basah. Jadi penyiraman juga kalau saya yang lakukan itu dulu saya tanaman yang harus kita siram. Kalau dia komposisinya itu terlalu banyak tanah, kita siram pagi, kita siram sore. Air itu kan tergenang. Anggur itu ternyata tidak mau dia menambah terlalu basah. Air tadi ya. Jadi dia lebih suka ke lahan itu kering, lembab-lembab itu kan. Nah itu yang dia yang paling suka. Jadi cukup menyiram itu di 1-2 hari sekali saya siram. Tapi ya agak banyak 1 hari sekali. Nah itu nanti sambil kita mengurangi cabang-cabangnya. Sambil memangkas tadi Pak ya. Tapi dari sudah tadi campuran tanah tadi yang sudah kita campur tadi Pak ya, apakah memang lebih baik tanaman anggur itu kita tanam di media tanah saja langsung atau malah di pot Pak yang bagusnya itu? Itu kalau saran dari saya memang untuk teman-teman yang mempunyai lahan memang kecil, sempit, namun dia masih ada tanah yang kosong, itu kita lebih baik tanamnya di tanah. Langsung di tanah? Ya, jadi kita menanam 1 pohon aja itu sudah cukup untuk kawasan 2 kali 3 meter, 4 kali 4 meter tuh cukup. Dia kalau dilambatkan kan, karena dia nutrisinya tercukupi. Namun untuk penanaman sebelumnya tetap kita menggunakan, kita buat dulu seperti petakan ini kan, jadi sekitarnya 50 kali 50, kedalaman 50, tanahnya kita aduk yang tadi, kita ganti. Nah tapi itu setelah kita kasih. Kemudian untuk pH tanah juga itu harus kita perhatikan. Jadi begitu kita tanam, kita perhatikan pH-nya. Kalau sudah pH-nya terlalu asam juga, dia tanaman anggur itu dia tidak mau, nanti dia malah keluar kuning-kuning gitu kan, seperti kena karat itu kan. Berarti kita harus rutin juga mengecek pH-nya Pak, pH tanahnya? Kalau di dalam tambulan pot, kita sering-sering juga mengecek dan sering-sering juga kita mengasih kapur dolomit, kapur tanian, agar untuk menjaga pH tanah yang ada di tanaman anggur itu. Jadi kalau saya yang lakukan di rumah itu,
minimal di 1,5 bulan itu saya kasih dolomit. Nah kemudian masih banyak lagi yang pupuk juga, nanti kita ke pupuknya. Kalau untuk ke pupuknya kita pakai aja pupuk dasar awal, yaitu NPK sama TSP, KCL. Itu cukup kita kasih ya mungkin sekitar 1 sendok aja untuk kapasitas pot di 100 liter yang besar itu. Kalau untuk tanah juga sama gitu, seperti itu. Nah, namun setiap 1 bulan sekali kita, kalau saya beli dengan bakteri pengurai. Itu bisa kita beli juga, itu ada biangnya. Jadi menggunakan namanya aminosan dan asam human. Nah itu kita buat, ada racikannya dengan dosis yang sudah ada ditentukan dalam situ. Itu setiap 1 bulan sekali juga kita kasih itu. Gunanya supaya kan lama-lama tanaman kita itu kalau kita siram dan sudah dimakan tanaman, itu bagian bawah itu nanti itu padat. Kalau dengan kita kasih dengan asam humat dan dolomit itu dan aminosan itu, dia akan tetap terjaga keporosannya itu tadi, gemburannya. Nah itu untuk pemupukan juga kita lakukan di setiap 1 bulan sekali, kita harus menambah kotoran hewan tadi, kohe tadi. Jadi kita tambah kohe. Tapi mungkin setelah ini saya akan menanyakan terkait dengan berapa lama sih Pak kita butuh anggur itu sendiri untuk kita bebaskan dari sinar matahari, ataupun ketika memang dia butuh sinar matahari itu kapan waktunya. Tapi pertanyaannya akan dijawab setelah jeda berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani. Dan sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, kita juga menggoda pemirsa di rumah untuk berinteraksi bersama kami, yaitu melalui telepon di 0711311454 atau melalui WhatsApp di 082311981790. Pak Osep melanjutkan tadi pertanyaan yang sudah saya katakan sebelumnya tadi terkait dengan sinar matahari nih Pak. Seberapa penting sih tanaman anggur ini peka terhadap sinar matahari, juga sebaiknya dalam 1 hari itu berapa lama tanaman anggur itu mendapatkan sinar matahari sendiri Pak? Oh ya, jadi gini Mas Yeli, kalau tanaman anggur itu dia tidak terkena matahari, tanaman itu akan lebih cepat dia kena jamur biasanya. Jadi kena jamur, kemudian juga tanamannya dia kalau kurang cahaya dia lamban, agak lamban pertumbuhannya. Pak ya? Karena saya pernah menanam, jangankan saya sudah tanam di tempat yang terbuka, namun penutup saya itu kan naungan saya itu dari plastik UV itu sudah kotor. Nah akibat sudah kotor itu cahaya yang masuk kan berkurang. Nah cahaya yang masuk berkurang itu akibatnya tanaman saya itu dia lamban keluar cabang-cabang yang baru itu. Nah, dia karena dia dingin kan jatuhnya, jadi dia dingin. Dia kalau dingin artinya akan lebih mempercepat tumbuhnya penyakit seperti jamur gitu kan. Nah itu. Kemudian juga banyak yang lain seperti semut-semut yang akan menimbulkan nanti penyakit-penyakit baru di tanaman itu. Nah itu yang makanya kita pertama kali kita harus perhatikan itu mataharinya. Nah, kemudian usahakan dia kena matahari dari paling tidak itu dari jam pagi itu sampai di jam 2. Nah, kalau misal ada naungan rumah kita, dia kena dari jam pagi sampai jam 2, mungkin terhalang berikutnya itu agak nggak masalah. Tapi kalau dia terhalang matahari paginya, baru kena di sorenya juga, itu agak kurang bagus juga. Pak. Nah, semua tanaman juga seperti itu. Karena pada saat tanaman itu mau mengeluarkan bunga, itu perlu matahari yang cukup. Nah, itu akibatnya kebanyakan kenapa anggur saya tidak berbuah. Saya pernah waktu itu ada pengalaman sedikit juga. Saya tanaman anggur punya teman, dia tidak berbuah.
kenapa begitu dia nyoba manggil saya waktu itu konsultasi, saya lihat ternyata tanaman yang dia tanam itu dia sudah pakai naungan, di sebelahnya itu ada pohon yang rindang. Oh, Nah, akibatnya cahaya yang dia keluarkan tidak maksimal. tertutupi Pak ya. Iya, tertutupi. Jadi bayang kan dia ada Betul. bayang. Akibat bayang itulah hanya beberapa buah yang keluar. Tumbuh tadi. Nah, yang keluar. Jadi waktu dia pruning hanya daerah-daerah yang kena cahayanya Cahaya matahari agak tadi. tinggi yang keluar. Betul, betul, Nah, betul. kenapa kok punya saya paling keluarnya 3 dompol, 2 dompol gitu. Nah, ternyata itu tadi. Jadi dia kurang. Itu yang kita harus perhatikan. Makanya cahaya itu sangat Penting juga Pak ya. penting, sangat Tapi penting. kalau misalkan lagi musim hujan nih Pak, bagaimana? Apakah ada perilaku khusus untuk tanaman anggurnya? Nah, kalau di musim hujan ini tadi seperti saya bilang tadi, usahakan kita jangan terlalu banyak menyiram karena dia kan dingin. Dingin. Kalau saya di hampir selama musim hujan ini, dulu kalau saya sering kan saya melakukan penyiraman. Tanaman itu justru tidak bertambah dan tidak berkembang, akibatnya dia malah yang keluar tuh jamur. Jamur embun tepung itu yang paling sering. Kedua, kalau dia terlalu teduh dan rindang, dingin, itu perlu diperhatikan bagi teman-teman itu juga. Yang paling sering dalam tanaman anggur itu yaitu tumbuhnya kutu perisai. Kutu perisai. Nah, kutu perisai itu Hama juga Pak ya termasuknya? ya hama, tapi dia yang anehnya itu saya dulu nggak tahu kenapa tanaman saya sudah bagus, tiba-tiba di ujungnya itu dahannya yang hitam, ada yang hitam terus kemudian kering mati. Nah itu kalau ada gejala-gejala seperti itu, para teman-teman sering diperhatikan, coba dilihat. Nah, kalau dia dilihat itu nanti ada di batang itu ada seperti kutu, dia itu warnanya coklat, yang kita tidak menyangka kalau itu hama. Karena dia nukup seperti itu Menyatu, Pak ya. kan, nempel di batang, dan pembuangannya itu kalau kita semprot dia masih kuat, jadi harus disikat. Nah, disikat menggunakan sikat yang plastik tapi agak keras, jadi kita sikat, kemudian kita buang itu anggur kan, Batangnya. anggur itu kan dia mempunyai kulitnya itu ngelopak-ngelopak. Dia ngelopak-ngelopak. Kalau dia sudah terkupas sendiri kan, kalau dia membesar nanti yang lama itu dia pecah kulitnya. Nah, pecah kulitnya itulah yang suka kalau tidak kita bersihkan itu tempat bersembunyi kutu-kutu itu. Tadi, kita tidak tahu kenapa begitu taman kita bagus-bagus, ternyata nanti daunnya kering kan itu. Karena hama tadi. Itu hama itu yang hama yang paling penting. Kalau selain itu hamanya paling di kepi itu juga itu. Jadi cahaya kalau dia kurang panas, dia nanti kurang matahari, Ada jamurnya juga. banyak jamur, banyak kutu yang tumbuh, juga banyak binatang-binatang yang kecil-kecil mulai makan kan kalau dia terlalu panas itu. Jadi ada Jadi dampaknya Pak ya. anggur itu jangan terlalu rimbun. Jadi makanya kita harus setiap cabang-cabang dari tersier itu keluar lagi cabang subtersier itu harus dibuang. Harus Walaupun tinggalkan satu daun aja, nanti dia tetap tumbuh, dibuang lagi. Nah, kebanyakan teman-teman yang belum sayang Pak. mengetahui, bukan karena sayang juga sih, sebenarnya karena dia kurang mengetahui kan belum paham, akibatnya dia dibiarin, jadi rimbun. Iya, Akibat rimbun itulah banyak nanti penyakitnya jamur, kutu perisai, ataupun bersembunyinya semut-semut yang akan membuat sekarang penyakit semut-semut kan membuatkan yang putih-putih itu juga membuat tanaman mati. Malah berdampak tidak pertumbuhan anggurnya kurang pertumbuhannya baik Pak ya. kurang baik. Oke, ini ada pertanyaan dari Rifda di Palembang nih Pak, mau tanya terkait dengan bagaimana anggur yang ditanam di pot bisa subur dan juga cepat berbuah lebat. Pakai perlakuan apa Pak? Nah, itu kalau saya dulu awalnya semua tanaman yang saya tanam itu di tambulan pot semua, di tambulan pot. Jadi kita menggunakan pupuknya. Kalau dulu saya pakai pupuk NPK, saya pakai NPK per minggu saya cairkan 1 sendok makan kita cairkan untuk tanaman anggur itu. Namun kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, pupuk-pupuk seperti itu dia akan kena di akar. Kalau dia terlalu kebanyakan, akibatnya dia mutung akar itu. Terlihat dari tanaman kita daunnya nanti coklat kan itu. Itu akibat kita kelebihan dosis. Nah sekarang
saya memberikan pupuk anggur itu dengan menggunakan pupuk Abimik. Jadi menggunakan pupuk Abimik sama seperti untuk pupuk yang diberikan untuk tanaman hidroponik. Karena pupuk itu dia tidak terlalu keras. Jadi dia tidak terlalu keras, kita larutkan di air dengan takaran nutrisinya menggunakan ppm aja kan. Nah jadi kita beri itu setiap 3 hari sekali atau 4 hari sekali kita kasihkan nutrisi itu. Jadi dia lebih, kalau istilahnya itu kata orang tuh lebih soft kan. Jadi dosisnya itu lebih soft. Nah setelah nanti pertumbuhannya bagus, batang sudah melihat kelihatan dia mulai tua, kecoklatan, sudah bisa kita pilih cabang-cabang yang sudah kita bisa buahkan. Nah, baru kita lakukan pemangkasan. Sebelumnya, baru kita pancing dia dengan beri pupuk untuk pupuk generatifnya untuk pembuahan. Jadi kita pakai pupuk MKP, KNO3, boron itu 3 selama 3 minggu berturut-turut itu kita kasih itu kebanyakan. Itu. Jadi dan airnya juga kalau kita mau kita buahkan itu airnya kita kurangi. Jadi jangan terlalu banyak disiram juga. Jadi begitu kita kasih pupuk itu air mulai kita kurangi. Kalau kita tanam di tambulan pot. Karena di tambulan pot itu kan berkumpul ya Pak ya, mengendap lah. Ya jadi dia kalau kita kebanyakan air kan, kalau dia tadi kita lahannya tidak poros, dia terlalu basah, nah itu akibatnya juga tidak mau mengeluarkan buah. Jadi kita usahakan kita kasih pupuk nutrisinya tadi untuk pembuahan, itu berikutnya jangan disiram. Paling lusa baru kita siram air biasa, lusanya lagi tidak usah siram. Jadi namanya di stressing air. Betul. Nah itu stressing air. Setelah itu nanti di hari Minggu kemudiannya lagi, setelah 1 minggu baru kita kasih lagi nutrisi pembuahan. Nah itu. Dan untuk tambulan pot, Bapak harus perhatikan juga cabangnya. Cabangnya itu dari awal kita menanam, itu sudah kita tentukan cabangnya mau di dalam pot itu kalau menurut saya jangan lebih dari 10 cabang atau lebih dari, kalau bisa 8 aja lah. 8, cabang sekundernya Pak ya? Cabang tersiernya. Tersiernya, oh. Jadi kan kalau dia di dalam tambulan pot, kalau dia di tambulan pot, tapi dia ditanamnya ke atas menggunakan para-para, itu kalau bisa ya paling sekitar 5 ke kiri, 5 ke kanan. Karena dia di tambulan pot. Jadi nutrisinya saya bilang awal tadi bahwa dia terbatas kan. Hanya didapat dalam itu. Itu juga kita memberinya jangan terlalu berlebihan yang mengakibatkan nanti dia bisa terbakar akibat overdosis kan kalau di kita. Nah, kemudian juga kalau di tanah itu tidak masalah. Dia terlalu banyak karena apa? Karena dia tercuci. Aduh. Tapi dari sejak awal kita penanaman bibit itu sendiri Pak ya sampai dengan berbuah itu kira-kira berapa lama waktunya yang dibutuhkan Pak? Nah, kalau untuk jangka waktu itu tergantung dari pemeliharaan kita. Jadi anggur itu kalau yang sudah saya tanam selama ini di tempat teman-teman juga, kita harus menjaga kesuburan tanah. Kalau dia subur, kita tanam dari kita okulasi, itu biasanya kita beli bibit itu sudah paling tidak umurnya sudah 1 bulan atau 2 bulan kan. Nah itu yang sudah tinggi. Atau dia 1 bulan masih baru tinggi. Itu biasanya di umur 6 bulan. Udah berbuah Pak ya? Udah bisa kita pangkas pembuahan. Kalau dia dengan catatan, dia lurus kan nanti di cabangnya dibuang. Setelah dia ke atas ini, kita batasin aja nanti 2 meter setengah pangkas. Dia keluar cabang tersier. Nah cabang tersier itu juga jangan terlalu panjang, sekitar 1,5 meter kita pangkas. Nanti dia tumbuh yang kecilnya membesar. Oh iya. Nah, nanti setelah 1,5 meter kita pangkas. Ini keluar juga kan ke sini. Yeah. Nah itu dibuang terus kalau yang itu nggak boleh dibesarkan. Karena yang nanti kita besarkan itu kita pangkas itu supaya mata batnya itu namanya mata bat tempat pengeluaran buah itu terjaga. Jadi dia tidak pecah. Kuat gitu Pak ya. Jadi dia tidak pecah. Kalau dia mata bat ini akibat kita terlalu gundul, malah dia pecah duluan. Takutnya pecah duluan pada saat belum pembuahan dia malah jadi ranting aja kan nanti kan itu. Jadi kalau bisa diusahakan perawatannya kita lakukan subur. Nanti biasanya itu di umur
yang lebih pas ya umur sekitar 10 sampai 1 tahun lah. 10 sampai Nah, 1 tahun. itu biar dia buahnya full banyak. Tapi kalau kita tidak sabar di umur 6-7 bulan udah bisa Sudah dibuahkan. bisa diambil Tapi Pak ya? tapi mungkin di cabang bagian yang sudah yang Tersier awalnya tadi tersier sudah awal yang agak tua kan berpangkasan. ya, yang agak tua dia yang agak tua itu yang paling dia bisa keluar buah duluan, yang lainnya nanti kosong. Oke, luar biasa sekali. Tapi mungkin setelah ini kita juga membahas mengenai hasil buahnya nih Pak ya. Tentunya juga hasil buah ini punya banyak macam dan cirinya yang memang sudah pantas kita petik mungkin Pak ya. Tapi kita akan membahasnya pemirsa usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Zona Tani dan kini kita akan melanjutkan perbincangan kita tadi. Nah, terkait dengan panen dan juga hasil tadi Pak ya, sempat saya singgung juga, mungkin bisa disebutkan Pak, ketika kita sudah menanam jenis tanaman anggur itu sendiri, ketika memang dia sudah berbuah itu apa sih Pak ciri-ciri tanaman yang sudah siap untuk kita petik buahnya? Oh, ya. Untuk kita pemanenan buah anggur, jadi kita perlu perhatikan juga awalnya biar buah itu bisa kita panen, karena kebanyakan kan setelah berbuah kita tidak ada perawatan. Jadi buah anggur itu kalau dia dari awal, kalau yang saya lakukan awal-awal dulu pernah begitu panen ternyata buahnya pecah-pecah, kemudian ada yang ini hitam, itu ternyata kena jamur. Nah jadi tadi mulai dari tanam kita selalu menyemprot dengan fungisida. Ya menggunakan aja banyak yang jenis yang kita ada di ini kan di pasaran toko tanian seperti pakai pelikur atau yang lain kan antrakol dan lain. Nah itu kita lakukan setiap 5 sampai 7 hari sekali. 7 hari kita lakukan penyemprotan. Apalagi di hari musim penghujan. Nah nanti pada saat dia keluar buah itu dari bunga itu tanaman itu sampai dengan dia masak itu kurang lebih 3 bulan. Nah dia lamanya itu. Jadi 3 bulan itu lama itu. Jadi dia masaknya itu nanti kita lakukan perawatan terus, perawatan. Nah, jadi setelah dia nanti kelihatan warnanya tergantung jenisnya. Biasanya kalau dia warna merah itu dia nanti warnanya agak lebih kehitaman. Nah kemudian kalau dia yang warna hijau itu biasanya hijaunya nanti agak lebih hijau itu agak kuning-kuningan itu. Nah dilihat dari kita ambil aja satu biji buahnya itu, kalau dia di dalamnya itu bijinya sudah warnanya coklat berarti dia itu sudah tua. Biasanya kurang lebih 3 bulan itu masuk tanaman itu udah masak. Berarti kita lihat buahnya dulu Pak ya? Iya kita lihat buahnya. Nanti tapi itu tadi pada saat musim penghujan ini buah itu juga harus kita lakukan penyemprotan baik dia insek maupun pungi. Namun begitu menjelang 1 bulan terakhir usahakan jangan kita lakukan penyemprotan dengan itu. Betul. Karena kita itu buah mau kita makan. Lebih bagus lagi juga kita menggunakan fungisidanya jangan fungisida yang kimia juga. Sekarang banyak. Oh ada yang alami Pak ya? Ada alami. Jadi bisa menggunakan bawang putih atau bawang kan di fermentasi nanti disemprot itu juga bisa mengusir hama juga. Jadi aman untuk ketika aman kita mencicip konsumsi, langsung ya. Pak ya. Oke, kalau misalkan dari beberapa banyak buah yang kita dihasilkan Pak dalam satu tanaman itu kira-kira berapa banyak buah yang dapat dihasilkan? Kalau perawatan kita cukup baik dari awal kita sudah melakukan pemupukan secara teratur, baik dia pada saat dia mau pembungaan biasanya itu dalam satu pohon itu bisa sampai 20 sampai 25.
yang pernah saya lakukan itu pernah sampai 20 sampai 25. Bahkan di dalam tambu lampor pada saat itu. Oh iya. Nah, pada saat saya tanam itu di tanah itu lebih dari 20 sampai 30-an. Nah, kalau dia dalam saat 30 itu kita rawat bagus, kita buang buah-buah kecilnya supaya dia lebih besar. Nah, itu nanti dia akan pertumbuhan buahnya itu nanti akan lebih besar kan? Iya. Itu bisa kalau dia dalam satu dompol itu tergantung dari paritas. Kalau dia paritasnya, kalau Everest itu enggak terlalu banyak. Itu bisa mencapai satu itu hampir 1 kilo kalau yang jenis-jenis Heliodor, jenis-jenis yang besar, transfigurasi, itu bisa 7 sampai 8 on itu dia bisa dapat. Nah, lumayan kalau kita dapat 1/2 kilo aja satu betul, itu. Pak. Kalau 30, kalau dia dapat 1/2 kilo kan berarti kan dapat 15 kilo kita. Iya, luar biasa. Nah, lumayan itu. Namun itu sudah menjadikan satu tambahan bagi lahan kosong kita yang kita manfaatkan. Betul, yang bermanfaat, Pak ya. Jadi selain kita hobi, juga bisa membawa kenyamanan juga kita. Kedua, yang ketiga kita bisa ya mendapatkan hasil Penghasilan dari buah juga itu, dari ya. buahnya tadi. Oke. Buah itu. Tapi apakah dari buah yang kita tanam dari perkarangan rumah ini sendiri juga sama rasa manisnya, Pak, dengan kebun-kebun besar, Pak? Kadang kan kita juga skeptis dan juga insecure nih, Pak, ya kadang, Pak. Ya. Apakah juga sama rasanya, Pak? Sama, kalau yang sudah saya lakukan sama, tergantung juga jenisnya. Jenis varian tadi kan, kalau variannya itu hampir rata-rata sama. Hanya jangan sampai kita panen itu dia kurang umur atau belum tua, mungkin ada asamnya kan. Tapi kalau yang saya selama ini saya panen hasil anggur yang kita dapatkan dari rumahan itu alhamdulillah sama dengan anggur-anggur yang seperti yang dijual. Nah, tapi memang ada anggur yang dijual yang dari luar itu yang memang mungkin dia bibitnya memang lebih bagus kan. Karena ada beberapa yang agak sulit berbuah di kita, tapi dia berbuah di sana seperti yang Mondrop itu kan itu jenisnya Jupiter bagus. juga tadi, Pak ya. Nah, itu Mondrop itu kan panjang-panjang, tapi saya sudah nanam sampai akhirnya saya pangkas, saya sambung dengan yang jenis lain. Oh, bisa karena juga, Pak, ya, disambungnya? Enggak berbuah kan. Jadi bagi teman-teman yang baru pemula, saya untuk menanam ini jangan takut dan jangan mudah putus asa. Putus asa, betul, Jadi Pak. kebanyakan sudah nanam, waduh, Kecewa ya, Pak? kecewa, Nyerah. dibiarin langsung kan. Dibiarin, kadang-kadang pas begitu dia biarin, dia siram justru malah subur. berbuah. Malah subur, karena dia tadi, mungkin pada saat dia nanam, itu akibat dia terlalu nafsu, emosi, dia terlalu banyak siram, pupuk. Malah tanaman jadi tidak mau kan, jadi itu. Jadi itu. Kedua, kalau memang terdapat tanaman yang kita tanam itu asam misalnya, jadi jangan kita takut, nggak apa-apa, lakukan kita nanti disambung aja dengan okulasi atau di grafting dengan jenis bibit varietas lain. varian lain. Misal kita beli nih, kebanyakan ibu-ibu beli nanam, ternyata yang ditanam itu variannya itu yang asam, yang jenis Isabel, atau dia dapatnya nanti yang jenis untuk lokalan lah. Nah itu wah sudah besar, itu lebih bagus, malah kita pangkas saja nanti segini, gundulin kan, kita sambung dengan yang impor. Nah yang varian yang bagus, malah lebih bagus dia. Maka hasilnya itu campuran atau memang dari yang Enggak, impor memang, nih, Pak? ya yang impor itu yang Impor dia tetap. tadi. Kita juga kan nanam yang kita beli itu sekarang itu batang bawahnya batang bawah lokal semua. Lokal semua. Karena di perakaran yang lokal itu lebih beradaptasi dengan kondisi yang alam dari sini. Oh iya, gitu. betul, Pak. Yang ada di Lebih Indonesia beradaptasi ini dengan kan, ya. media tanam kita juga, Pak ya. Karena saya coba mangkas anggur yang sudah berbuah, yang impor saya tanam, ternyata pertumbuhannya kurang baik dibandingkan dengan yang di grafting dengan lokal tadi kan itu. Memang mungkin itulah kelebihannya dari tanaman yang lokal. Tanaman lokal tadi. Tapi dari Bapak sendiri, Pak, kalau misalkan buah anggur yang Bapak tanam itu sudah bertanam lebat, biasanya anggurnya diapain oleh Bapak, Pak? Kalau sementara ini, saya kemarin pernah dapat banyak buahnya, itu saya ada yang mau beli kan, tapi saya tidak jual. Kami cukup diproduksi untuk konsumsi. Kadang-kadang teman-teman kita undang, petik di rumah, Menikmati, makan. Pak ya. Tapi ada lagi kendala nih baru. Sekarang ada musang. Ada hama musang kan, dia memakan buah. Namun saya sudah mencoba, jadi kalau teman-teman ada yang dimakan musang, nanti ambil aja dari botol aqua yang besar, itu dibelah,
nanti buahnya dimasukin dalam itu, aman dia dari musang. Nah, jadi dia nggak bisa makan kan karena di dalam botol tadi. Tapi kalau kita pakai sarung buah itu masih dimakan, diambil Pak ya oleh musang Ya, tadi ya. Jadi memang dalam anggur ini kita harus pintar-pintar bagaimana kita cara merawat Ya, dan juga Pak ya mulai dari kita memilih bibitnya sendiri pun juga kita harus pintar-pintar Ya. mencari bibit yang baik, menanamnya media tanam, mulai tadi juga ada pemupukan dan juga pengantasan dari hama dan penyakit juga Pak ya, termasuk tadi ya. Tapi kalau misalkan untuk pemirsa di rumah Pak, tips sederhana mungkin singkat saja untuk yang baru mau memulai menanam anggur itu seperti apa Pak? Ya, jadi kalau kita yang baru pemula mau menanam, yang pertama apabila kita sudah menanam jangan putus asa. Jadi kalau sudah ada putus asa, walaupun jenis bibit yang kita beli yang bagus, kalau dia sudah pertemuan jelek langsung ditinggal. Jadi belilah bibit yang bagus, ambillah bibit itu belilah di tempat-tempat yang memang komunitas yang sudah menghasilkan. Betul. Sudah banyak di Palembang ini dan banyak yang sudah tidak dilakukan lagi bibit-bibitnya. Itu satu. Kemudian tanahnya, lakukanlah tanahnya itu dengan aturan tadi, komposisinya kita buat, setelah rawat, pembuangan ranting-rantingnya yang tidak berguna, pelihara ranting-ranting tersier, pemangkasan. Kalau bisa waktu mau pembuahan itu dituakan dulu. Kadang-kadang kalau tidak sabar langsung dia pangkas, itu nanti dia tidak sabar tadi akibatnya dia tidak berbuah. Tidak berbuah tadi. Jadi paskan dulu umurnya setelah tua, baru kita kasih pupuk pembuahannya. Nah baru kita istilahnya itu bisa menghasilkan buah yang baik dan perawatan. Jangan lupa pupuk fungisida dan insektisida. Fungisida tadi Pak ya, luar biasa sekali. Semoga nanti pemirsa di rumah juga yang mau memulai ini dapat memahami Pak ya terkait dengan wawasan hari ini dan juga bisa tidak ragu lagi untuk memulai tanaman anggur dari perkarangan rumah ini. Baik, terima kasih Pak Osep sudah membagikan informasi dan juga wawasan mengenai tips untuk menanam anggur di pekarangan rumah ini Pak ya. Terima kasih sekali lagi Bapak. Dan pemirsa, menarik sekali perbincangan kita hari ini. Ternyata menanam anggur bukan hanya harus di kebun besar, tetapi juga dapat memanfaatkan perkarangan rumah. Dengan perawatan yang tepat, mulai dari pemilihan bibit, pemangkasan, ataupun juga pemupukan hingga pengandalian hama dan juga penyakit, tanaman anggur ini bisa tumbuh subur dan juga menghasilkan buah yang maksimal dan juga berbuah lebat di tanaman perkarangan rumah saja. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Pak Osep tadi juga dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa di rumah untuk memulai menanam tanaman anggur hanya mulai dari perkarangan rumah. Akhir kata, saya Sally Aulia Ramadanti mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.